Biru laut seperti kolam. Ikan hiu pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka pidato dengan salam. Makan ubi sambil jalan di labirin. Assalamualaikum para hadirin. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Insya Allah. Makan layangan di tepi rawa. Pidato dimulai, jangan ngantuk ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Esa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur yang menjadi bahan tafakur supaya kita pandai bersyukur, jangan sampai kita insecure apalagi kufur. Marilah kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Ghafur. Selanjutnya salawat bertangkaikan salam semoga tercurah melimpah ruah kepada uswah kita, pembela kebenaran, panglima perang, suri tauladan hingga akhir zaman, yang telah mendobrak pintu kebatilan, menghancurkan pintu kemaksiatan, serta menghancurkan lembaran-lembaran kezaliman dengan bermandikan iman, Islam dan ihsan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang saya hormati guru kita semua, pimpinan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kiai Haji Muhammad Fajal Laksana beserta Ibu Haja Ina Revianti Jafar, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMA Istanbul Al-Fat, para guru-guru, para mentor, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan membahas tentang 9 keutamaan bulan Ramadan. Nah, Ramadan bukan sekedar bulan yang penuh dengan ibadah puasa, tetapi juga bulan yang dipenuhi dengan keutamaan yang luar biasa. Di dalamnya terdapat berbagai kemuliaan yang tidak kita temui di bulan-bulan lainnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato mengenai 9 keutamaan Ramadan sebagai pengingat sekaligus motivasi agar kita semua dapat mengisi bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Bulan suci yang akan datang. Seperti dijelaskan dalam arti Quran surah Yunus ayat 58, artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, di atas menjelaskan tentang kita untuk menyuruh kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh akan karunia dan rahmat dari Allah. Bahkan kegembiraan itu bisa harus melebihi apapun kekayaan yang telah kita miliki. Kayak gini, umat muslim di seluruh dunia pasti menunggu-nunggu bulan ini, bukan? Karena bulan ini ada di saat 1 tahun sekali. Dan terus mereka nunggu bulan Ramadan untuk mengumpulkan segala kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini termasuk bulan yang mulia. Nah, Nabi bahkan bersabda, man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadu alamiran. Siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari semua neraka. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita diwajibkan bergembira dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini kenapa? Karena bulan Ramadan itu memiliki keutamaan. Yang pertama, ada orang beriman akan menjadi orang bertakwa. Di sini, orang beriman. Iman adalah kepercayaan yang teguh kepada Allah dan segala ajarannya. Ini adalah fondasi bagi setiap muslim. Takwa adalah bentuk nyata dari iman yang ditujukan melalui ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Orang bertakwa tidak hanya percaya tetapi juga mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di surat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, kita harus berpuasa karena itu diwajibkan oleh Allah. Dan kita juga dijadikan orang yang bertakwa. Jadi menjadi orang beriman, menjadi orang bertakwa adalah proses transformasi yang melibatkan penguatan iman dan aplikasinya dapat dalam kehidupan sehari-hari melalui ketaatan pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke. Yang kedua ada poin tentang puasa di bulan Ramadan diampuni dosa manusia. Nabi Muhammad bersabda, siapa berpuasa Ramadan imaman wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa sholat pada Lailatul Qadar imaman wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa di bulan Ramadan diampuni dosa manusia karena merupakan ibadah yang dilakukan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Poin yang ketiga ada bulan Ramadan, bulan rahmat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, bulan Ramadan adalah bulan rahmat karena menjadi waktu di mana Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Bulan ini ditandai dengan penambahan pahala setiap ibadah, di mana ibadah wajib seperti sholat menjadi seperti ibadah haji. Bayangkan kan ibadah haji pahalanya lumayan ya. Terus selain itu, bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Ya karena menjadi petunjuk bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Tapi selain itu, Al-Quran juga sebagai syifa, yaitu obat dari segala penyakit, obat dari segala obat. Nah, selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu bulan Ramadan, bulan berkah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Shad ayat 29. Nah, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, di sini bulan Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga bulan penuh berkah yang melebihi bulan-bulan lainnya. Di dalamnya terdapat keistimewaan yang tidak ditemukan di waktu lain. Pintu surga dibuka, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Bagaimana kita bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan dan keluar dari bulan ini dengan hati yang lebih suci serta amal yang lebih berkualitas? Mau kan kita menjadi orang yang berkualitas di sisi Allah? Nah, aku punya tips. Yang pertama, berpuasa dengan kesabaran dan keikhlasan. Gimana sih dengan kesabaran dan keikhlasan? Dengan kan kita puasa itu menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga ya. Itu kita juga termasuk dengan sabar. Karena apa? Sabar nunggu buka lah, ini kan. Terus juga kita melakukannya dengan ikhlas karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Selanjutnya, memperbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran. Poin berikutnya, menghidupkan malam dengan sholat dan zikir. Nah, di malam-malam bulan Ramadan kita harus memperbanyak sholat, sekaya sholat wajib, apalagi sholat tahajud ya, sholat sunnah, terus zikir. Nah, selanjutnya menyebarkan kebaikan dan memperbanyak sedekah. Para hadirin, sedekah di bulan Ramadan itu kita bakal dilipat gandakan oleh Allah. Bukan di dunia mungkin ya dibalasnya, mungkin di akhirat. Terus
Yang terakhir, menjaga diri dari hal yang merusak keberkahan Ramadan. Gimana sih menjaga diri dari kerusakan keberkahan di bulan Ramadan? Kayak gini, kita kan bulan puasa suka sholat taraweh gitu ya. Biasanya di kampung saya gitu ya, para anak kecil tuh pulang sholat taraweh itu suka perang sarung. Para di sini Iwan suka gak perang sarung? Nah itu teh merugikan teman-teman. Itu teh merugikan. Gimana sih caranya menjaga diri dari hal itu? Itu teh merusak keberkahan Ramadan. Main petasan tuh benar bisa melukai orang gitu ya, bisa menyebabkan kebakaran. Nah gimana cara menjaganya? Ya dengan memperbanyak tilawah, tadabbur Al-Quran, sholat, zikir kayak tadi ya. Selanjutnya ada poin yang kelima. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam arti Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada dalam bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Malam diturunkannya Al-Quran pertama kali yaitu pada malam ke-17 Ramadan. Sering disebut sebagai malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena Ramadan disebut bulan Al-Quran karena menjadi waktu yang penuh berkah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kitab sucinya, atau kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Mari kita jadikan Ramadan ini lebih bermakna dengan perbanyak interaksi bersama Al-Quran. Terus aku punya motivasi dari beberapa teladan ulama dalam menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kayak Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Terus ada juga Ibnu Asakir menghatamkan Al-Quran setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, kita di sini sebagai santri Ponpes Madani Zikir Alfa, Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Fajar Laksana, setiap bulan Ramadan kan sering menargetkan kita ya para santri untuk khatam 10 kali di bulan Ramadan. Nah, cobalah kita memenuhi target itu di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Oke, selanjutnya poin yang keenam ada bulan Ramadan Yaumul Furqan, yaitu kemenangan. Allah SWT menyebut bulan Ramadan Yaumul Furqan, yaitu hari kemenangan, karena perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan, di mana umat Islam mendapatkan kemenangan besar melawan kafir Quraisy, pasukan Quraisy. Perang Badar menjadi peristiwa bersejarah yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Selain perang Badar, bulan Ramadan juga menjadi saksi kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathu Mekah. Ada yang tahu gak Fathu Mekah apa? Fathu Mekah itu di mana Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah yang sekarang menjadi arah kiblat kita, kota tersuci. Tanpa pertumpahan darah, jadi tanpa adanya perang, Nabi Muhammad bisa mengambil alih kota Mekah pada saat itu. Makanya di sini diabadikan menjadi Yaumul Furqan, yaitu hari kemenangan. Selanjutnya ada poin ke-7, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka kita akan keluar dari kegelapan, mendapatkan cahaya penerang dalam kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 1. Artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Nah, di sini turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu biasa disebut juga dengan nuzulul Quran, seperti yang tadi setelah dijelaskan, memberikan cahaya penerang dalam kehidupan manusia yang mengeluarkannya dari kegelapan. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang memberikan pencerahan dan petunjuk menuju jalan yang lurus. Nah, jadi kan sudah dijelaskan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita, sebagai petunjuk juga bagi kita. Coba, kita kayak punya tujuan, tapi kita teh gak punya rencana gitu. Terus kita teh gak punya jalan, gak punya pedoman gitu. Kita mau menuju tujuan kita itu dengan cara apa? Gak ada ya? Nah, makanya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita agar kita di dunia itu baik
Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam segala aspek. Nah, kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk dari segala aspek kehidupan, baik dalam akhlak, ibadah, maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin yang ke-8, ini sudah sampai akhir. Setiap malam di bulan Ramadan menjadi malam kebarokahan. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa, dan memohon ampunan di malam-malam Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Tahu kan malam Lailatul Qadar itu malam apa? Masa gak tahu ya? Nah, malam Lailatul Qadar itu malam ya itu. Bulan Ramadan memberikan kesempatan yang besar bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, gitu. Setiap malam di bulan Ramadan kita menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran itu gimana sih? Kayak mentadaburi, menghayati, mengkaji gitu ya. Terus maka malam itu akan menjadi malam barokah. Ketika kita mengkaji, moga aja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya. Karena malam Lailatul Qadar itu kan gak ada yang tahu ya. Allah teh merahasiakan dari segala umatnya. Bahkan Nabi juga gak tahu itu kapan gitu. Nah, segala urusan kita, masalah manusia diselesaikan oleh Allah. Maka malam barokah itu adalah malam diturunkan rahmat dari Allah, yaitu pertolongan dari Allah. Nah, setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Gimana sih nilai yang besar tuh? Kayak tadi ibadah kita, sholat kita gitu ya di bulan-bulan Ramadan itu sama ganjarannya kayak ibadah haji. Terus kayak ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Juga sebaliknya, kalau kita juga melakukan kesalahan, maka dosa kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya jangan berbuat dosa ya di bulan Ramadan mah. Perbanyak aja kebaikan. Selanjutnya ada terakhir keutamaan yang ke-9, yaitu satu malam di bulan Ramadan dijadikan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Fama adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejarahnya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka pada malam itu menjadi Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Ini maknanya bahwa kalau kita menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu mengkaji Al-Quran sampai kita mengerti dan mendapatkan petunjuk, maka oleh Allah ada satu malam yang dirahasiakan waktunya sehingga kita mendapat Lailatul Qadar, yaitu suatu malam di mana nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih ibadah selama 83 tahun. Umur kita aja gitu ya masih under dari 30 kan ya. Aku aja yang umurnya belum sampai segitu, kayak kita mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Itu kan sama dengan ibadahnya 83 tahun ya. Ya, banyak. Dan kemudian pada malam itu Allah diturunkan seluruh para malaikat untuk menjaga dan melindungi kita sehingga diselamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi di bulan Ramadan itu bukan setan yang ada, tapi malaikat. Jadi malaikat menunggu kita, malaikat yang melindungi kita, manusia. Nah,
Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah waktunya dengan maksud agar kita setiap malam di bulan suci Ramadan menurunkan Al-Quran, yaitu mengkaji, menghayati Al-Quran sampai kita paham dan mengerti sehingga kita dapat petunjuk dari mengkaji Al-Quran. Nah, sebelum ditutup, malam Lailatul Qadar itu memiliki keistimewaan. Ada yang tahu gak keistimewaan Al-Quran itu apa? Enggak. Tadi udah dijelaskan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Selanjutnya, malaikat turun pada malam tersebut membawa keberkahan dan rahmat. Serta setan tidak bertingkah jahat pada malam Lailatul Qadar. Iya, tidak bertingkah. Setan emang nggak bertingkah jahat karena kan dicengcang ya. Karena kan nggak ada gitu. Jadi kalau di bulan Ramadan ada manusia yang berbuat zolim gitu ya, berbuat dosa, itu bukan salah setan. Karena setan mah kan dikurung ya. Jadi salah manusianya jauh yang bersikap kayak setan. Nah, selanjutnya pada malam tersebut ditetapkan takdir, azal dan rezeki. Selanjutnya keselamatan dan rahmat bagi yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid. Hadirin yang berbahagia, sudah di penghujung acara. Pada ngantuk gak? Saya mengantuk ih. Nah, demikianlah, tidak ada awalan yang ditutup dengan perpisahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan ya, yang sebesar-besarnya. Karena kebaikan itu datangnya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari saya sendiri selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, lupa, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.